Hai guys, back to school. Waktunya anak-anak kembali masuk ke sekolah ya. So kemarin tuh aku sempat janji ke anakku yang kecil, nanti kalau masuk SMP bakalan dikasih HP baru. Selain sebagai reward atas kelulusannya, juga karena memang umur HP-nya udah lama ya. Dengan budget 5 jutaan, sempat ada 3 pilihan yang kepikiran ya. Ada Poco F7, Samsung Galaxy A56, dan iQOO Neo 10. Awalnya sih mau beli iQOO Neo 10 ataupun Poco F7 ya, karena chipsetnya itu terkenal gacor. Jadi aku mikirnya lebih future proof gitu. Tapi setelah mempertimbangkan pilihan anak, ternyata dia sukanya ke Samsung Galaxy A56. By the way, HP ini launching sekitar di bulan Maret 2025. Jadi sekarang ini harganya sudah turun ya. Ketika launching di kepala 6 jutaan dan sekarang itu sudah di sekitar kepala 5 jutaan. So ini mungkin waktu yang tepat buat kalian yang dari awal launching sudah ngincer pengen beli Samsung Galaxy A56. Kalau di marketplace yang spek RAM 8GB dan storage 256, kalian bisa dapetin di harga 5,2 jutaan. Mantap kan? Tapi ya itu, seller-seller yang jual di harga 5,2 ini memang rata-rata seller yang modelnya di repack gitu ya. Karena itu memang salah satu cara buat ngakalin SRP atau standar retail price-nya itu bisa di bawah SRP yang ditetapkan. Nah, kalau harga di Samsung Official Store di Tokped itu di 5,699 atau 5,7 juta ya. Dan kalau di offline itu harganya di 6,199 atau sekitar 6 jutaan. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Karena anakku yang di sana tuh, yang duduk di belakang, dia tuh sudah nggak sabar mau pakai HP-nya. Jadi sepertinya aku nggak akan bisa full review pemakaian sih guys, cuma bisa unboxing sama quick impression aja kali ini. Ya karena dia udah bilang ya, jangan lama-lama reviewnya. Untuk isi boxnya simple aja ya, hanya ada unit Samsung A56-nya, kemudian kabel Type-C to C. Ya hitungannya agak pelit nggak sih ini? Mengingat di mid-range itu kan saingannya HP Cina ya. Mereka kan cukup royal untuk minimal casing lah, mereka selalu kasih gitu ya. Nah ini pun kalau dilihat dari kualitinya, Type-C-nya juga kerasa agak murahan ya. Tapi begitu pegang HP-nya, wih, mewah bos. Material bodinya terasa sangat premium dengan kombinasi kaca Gorilla Glass Victus Plus di bagian depan dan juga bagian belakang. Kemudian frame-nya menggunakan brush aluminium. Jujur ini memberikan sensasi flagship yang jarang ditemukan di kelas mid-range. Yang menarik, bobotnya hanya 198 gram ya, dan ketebalannya cuma 7,4 mm. Jauh lebih ramping dan jauh lebih ringan daripada seri A55. Yang aku beli ini warna Awesome Olive ya, warna hijau sage gitu ya. Mirip Pixel 7 Pro tapi lebih terang. Selain warna olive, ada juga pilihan warna lainnya ya, yaitu Awesome Pink, Awesome Graphite, dan Awesome Light Grey. Kesemuanya itu warna-warna yang kalem dan elegan gitu. Keren sih ini. Selain keren, dia juga sudah dilengkapi dengan IP rating 67 ya. Jadi lebih tenang kalau kena hujan ataupun kecelup air. Ya meskipun aku agak was-was juga sih, karena yang pakai kan anak-anak ya. Terus material belakangnya kaca gitu ya. So kemarin aku langsung beliin casing sama tempered glass dari brand yang namanya Mokolo. Ini aku pilih yang warna transparan aja biar warna olive kerennya ini tetap kelihatan. Cuttingnya cukup rapi, hanya saja Galaxy A56 ini penempatan USB Type-C-nya agak kurang simetris ya. Agak geser ke bawah. Jadi kalau pakai kabel charger yang kepalanya agak tebal, itu bisa nyangkut sih, nggak bisa ngecas gitu. Tapi so far kalau aku pakai charger bawaannya sih aman. Beralih ke sektor layar, Samsung Galaxy A56 ini mempertahankan standar tinggi Samsung. Kita disuguhkan panel Super AMOLED 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Kombinasi ini menjamin pengalaman visual yang imersif dan mulus ketika kita pakai. Baik ketika kita scrolling media sosial, ataupun scrolling menunya, browsing, ataupun menikmati konten multimedia ya, kayak Netflix, video, YouTube, dan sebagainya. Layar Galaxy A56 ini bisa mencapai 1200 nits dalam mode high brightness dan bisa mencapai puncak 1900 nits ketika dipakai untuk nonton HDR konten gitu ya. Artinya kamu nggak perlu khawatir lagi dengan layar yang sulit terlihat di bawah terik matahari. Kemudian secara fungsional, layar ini juga sudah support under display fingerprint yang cukup responsif ya selama aku coba. Jadi ini bikin kalian lebih nyaman dan aman buat unlock HP-nya. Nah sekarang kita bahas ya otaknya. Samsung Galaxy A56 ini ditenagai oleh chipset terbaru dari Exynos-nya Samsung, yaitu Samsung Exynos 1580 dengan fabrikasi 4 nanometer.
Ini adalah peningkatan performa yang cukup signifikan ya. Jadi kalau Samsung A55 itu kan sekitar di 500-600 ya untuk skor Antutunya. Nah di Samsung A56 ini di angka sekitar 800-900 untuk skor Antutunya. Ya ini bisa dibilang setara flagship 2 tahun lalu lah. Atau kalau sebagai perbandingan ini angkanya kurang lebih mendekati atau samalah dengan Google Pixel 7 Pro ini. Di kisaran harga 5-6 jutaan memang masih kalah jauh ya skor Antutunya kalau dibandingkan Poco F7 ataupun iQOO Neo 10 ya. Mereka di range sekitar 1.800-an gitu ya. Tapi menurutku ya mereka aja sih yang kekencangan sebagai mid-range. Performa CPU-nya yang lebih kencang daripada pendahulunya dan penyimpanan internal storage yang sudah pakai UFS 3.1 kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan support juga dengan RAM Plus membuat buka tutup aplikasi, multitasking dan menjalankan aplikasi yang berat itu terasa lebih lancar ya. Nah untuk gaming pun dengan GPU Eclipse 540 itu siap memberikan pengalaman yang optimal. Ya aku emang jarang ngegame ya, jadi cuman gaming tipis-tipis saja kemarin nyobain pakai game ringan sih, Asphalt. Tapi secara overall untuk pemakaian gaming ini masih oke sih. Dan secara overall untuk pemakaian sehari-hari emang lancar banget sih guys. Buat edit foto dan edit video juga masih acceptable kok untuk waktu yang dipakai untuk renderingnya. Jadi bisa dibilang untuk kebutuhan sehari-hari ini powernya sudah sangat cukup banget. Selanjutnya mari kita intip ya kemampuan kameranya. Galaxy A56 dibekali dengan konfigurasi 3 kamera belakang, yaitu kamera utama 50MP dengan OIS atau Optical Image Stabilization, kemudian kamera ultrawide 12MP dengan lebar sudut pandang 123 derajat, dan kamera nggak guna yaitu kamera makro 5MP. Sayang banget sih, ngapain pakai makro. Sedangkan untuk kamera depannya ada lensa 12MP. Ini kalau secara angka sebenarnya turun ya dari A55 yang 32MP. Cuma diklaim performanya meningkat, entah mungkin di jeroannya mereka ganti atau kualitas lensanya mereka tingkatin gitu ya. Nah dengan konfigurasi ini untuk perekaman video sudah mendukung 4K 30fps baik di kamera utama, wide lens ataupun kamera selfie-nya. Dan tentunya yang paling oke di kamera utama ya untuk 4K 30fps karena dia sudah pakai OIS. Oke, langsung aja nih beberapa hasil sampel foto dan rekaman videonya ya. Oke, ini adalah hasil perekaman 4K 30fps ya dari Samsung Galaxy A56. Dan juga aku bandingin sama hasil perekaman video dari Vivo X200 Pro ya. Ya mungkin secara price range memang tidak sebanding, tapi ya ini untuk perbandingan aja sih. Supaya kalian bisa bandingkan bahwa dengan harga yang segitu apakah selisihnya terlalu jauh atau tidak. Oke, kita bandingkan stabilitasnya dari kedua HP ini, apakah berbeda jauh atau aman-aman saja. Kalau dari layar sih aku lihat sangat stabil ya yang dari Samsung Galaxy A56 ini. Dua-duanya di settingan standar aja, aku nggak edit ataupun nggak tweak apapun. Settingan standar langsung 4K 30fps. Perekaman 4K 30fps ini bisa juga menggunakan lensa wide-nya. Kita switch ke lensa wide ya. Seperti ini ketika lensa wide-nya, tapi sepertinya stability-nya akan sedikit berubah ya ketika menggunakan lensa wide-nya. Kita akan coba ya untuk perekaman 4K 30fps dengan 2 kali zoom. Ini hasilnya 2 kali zoom. Dan ini hasilnya di Vivo ya. Kemudian 3,7 kali zoom. Dan bisa 4 kali zoom untuk Samsung Galaxy A56. Sebenarnya bisa di Samsung A56 ini juga bisa sampai dengan 10 kali zoom, tapi kayaknya kualitasnya udah unusable ya. Ya beda lah kalau sama yang flagship ya, masih bisa dipakai. Oke, kita coba sambil jalan ya hasil perekaman dari Samsung A56 dengan resolusi Full HD 60fps. Ini aku jalannya biasa aja sih guys, nggak pakai Ninja Walk ya. Jadi jalan normal aja, senormal-normalnya orang jalan. Apakah hasil stabilisasi di Samsung Galaxy A56 ini cukup bagus? Kalian bisa nilai sendiri dari video ini. Jadi kalian bisa bandingkan ya
stabilitas dan kualitas gambar dari Full HD 60 fps dari Samsung A56 ini di-compare langsung dengan hasil perekaman dari Vivo X200 Pro dengan resolusi yang sama. Untuk lensanya memang sedikit berbeda ya. Yang Vivo X200 Pro sedikit lebih ngezoom, meskipun sama-sama di satu kali. Oke, sekarang kita coba perekaman dengan mode steady on ya. Untuk Samsung Galaxy A56 ini resolusinya terbatas hanya di Full HD 30 fps saja. Sementara kalau di Vivo ini bisa sampai dengan 2K ya untuk mode steady on. Kita bandingkan ya, aku jalan agak cepat supaya mungkin bisa kerasa efek dari steady mode-nya. Dan ini adalah hasil perekaman 4K 30 fps untuk mode kamera selfie-nya ya. Ini kalau well lit akan seperti ini hasilnya. Panning akan seperti ini, dan ini kalau backlit ya. Apakah masih cukup bisa ngangkat untuk wajahnya? Kalian bisa bandingkan sendiri antara Samsung Galaxy A56 ini dengan Vivo X200 Pro. Oke, sekarang kita coba untuk autofocusnya ya. Apakah autofocus dari perekaman video ini cukup cepat untuk switching? Kalau sekilas dilihat memang depth of field-nya beda cukup jauh ya. Karena mungkin kualitas sensornya memang cukup berbeda gitu ya. Yang kalau kita lihat cukup cepat ya untuk dia dapat fokusnya atau switch fokusnya. Untuk perekaman kamera depannya, sayangnya di Galaxy A56 ini hanya bisa sampai dengan Full HD 30 fps ya. Entah kenapa untuk Full HD 60 fps-nya dihilangin gitu. Samsung Galaxy A56 ini juga dilengkapi dengan mode perekaman double take ya. Jadi bisa merekam sekaligus kamera depan dan kamera belakang. Cuman kalau aku lihat stabilitasnya sedikit berkurang ya dibandingkan dengan perekaman yang biasa. Selain kualitas yang seimbang antara foto dan video, yang paling menarik adalah integrasi fitur Awesome Intelligence atau AI. Ini branding mereka untuk AI gitu ya, di Samsung Galaxy A56 ini. Jadi di sektor kamera ini juga dikasih beberapa fitur AI ya, seperti Best Face. Yaitu kalau kita ngefoto tapi ada salah satu atau beberapa orang yang merem, itu kita bisa milih wajah mana yang terbaik saat kita foto grup. Ngomongin soal software, rasanya ini salah satu keunggulan utama dari HP Samsung A56 ini ya. Terakhir langsung dengan One UI 7 membuat user experience-nya terasa smooth untuk pengoperasian sehari-hari dan hadir dengan fitur dan tampilan baru yang makin keren aja. Fitur baru semacam nobar, sebuah widget dynamic yang nampilin aktivitas yang sedang berlangsung kayak kamu lagi muter musik atau pesan Gojek yang lagi di jalan. Itu membuat tampilannya semakin fungsional dan dinamis. Kemudian ada swipe down yang dibedakan. Di sebelah kiri swipe down untuk buka notif dan di sebelah kanan buat control center. Terus integrasi berbagai fitur AI dan tentunya aplikasi Good Lock yang memudahkan kamu melakukan berbagai macam kustomisasi. Buat aku pribadi sih masih kurang begitu suka ya sama One UI karena memang buatku kurang simple aja sih. Buatku masih kebanyakan menu dan mungkin kurang terbiasa aja ya dengan pilihan berbagai menunya sehingga kadang agak susah nyarinya. Mungkin karena penggunaan HP ku tuh straightforward ya, simple aja. Jadi simplicity dengan fitur yang selektif macam Google Pixel itu masih lebih cocok buat aku pribadi. Tapi kalau ngomongin eksplorasi kelengkapan fitur Android, kecanggihan shortcut dan segala macam, ya One UI ini adalah jawabannya. Dan buat sebagian besar ini akan sangat disukai oleh orang-orang. Satu hal lagi yang OP dari sisi softwarenya adalah jaminan 6 tahun Android update.
ini mantap banget sih. 6 tahun dipakai dan tetap fresh dan tetap aman. Apalagi di Samsung A56 ini juga dilengkapi dengan fitur Samsung Knox ya. Jadi kalau pengguna itu mau install aplikasi perbankan atau aplikasi finansial lainnya tuh berasa makin aman dan tenang aja gitu loh. Oke Dek, jadi gimana pengalaman Adek pakai HP Samsung Galaxy A56 ini selama seminggu? Bagus-bagus aja. Menurut aku lebih kenceng. Ya emang lebih kenceng dari HP aku yang dulu. Terus apalagi yang Adek suka selain performanya yang lebih kencang? Kalau ukuran segitu kegedean nggak buat Adek? Enggak. Terus layarnya gimana? Ya kalau buat nonton YouTube lebih enak. Karena layarnya lebih besar dan speakernya lebih bagus. Kalau pengalaman pakai UI UX-nya gimana rasanya? Ribet nggak sih pakai Samsung? Ada beberapa yang ribet untuk dicarinya. Tapi menurut aku UI-nya bagus-bagus saja. Oke, thank you Adek. Oke. Oke, in summary, smartphone ini cocok banget buat kamu yang mencari ponsel yang stylish atau gayanya keren gitu ya, dengan performa handal yang cocok untuk berbagai kebutuhan, alias all-rounder. Bisa dibilang HP ini bukan terbaik di salah satu aspek, misalnya kamera atau performance gitu ya, tapi dia memiliki kemampuan yang baik yang merata di semua aspek, sehingga bisa memenuhi berbagai skenario kebutuhan, mulai dari produktivitas, hiburan, hingga fotografi, dan terutama cocok juga buat kamu yang ingin ponsel yang bisa bertahan lama, karena update softwarenya terjamin hingga 6 tahun ke depan. Ya, jadi Samsung menjanjikan HP ini masih dikasih update software sampai dengan 2031 gitu ya guys. Terus yang jelas buat aku pribadi, dari berbagai aspek Samsung Galaxy A56 tadi memang cocok banget sama kebutuhan anakku ya. Dan kemudian dari sisi brandingnya pun juga oke ya. Samsung ini kan selama ini sudah proven sebagai market leader kalau soal Android smartphone. Jadi ya sebuah pilihan yang aman dari sisi performance, kualitas barang, ataupun dari sisi branding. Oke, itu tadi sekilas review Samsung Galaxy A56 ya. Kalau kalian punya pengalaman pakai atau punya komparasi dengan HP yang kalian pakai, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar di bawah ya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, sama share konten dari channel ini supaya channel ini bisa bertahan. Thank you for watching and adios.